Dalam sebuah ruangan yang tertutup, tersebutlah 6 orang yang duduk melingkari sebuah meja kayu jati yang tidak begitu besar. Di atas meja tersebut telah tersedia beberapa buah-buahan yang masih segar. Ada pula kotak sirih dan tembakau wangi, serta bubuk cengkeh yang siap dilinting dengan daun jagung yang kering. Keenamnya kemudian menikmati kesukaan masing-masing dalam suasana yang tenang. Kepulan asap tembakau kini bergulung-gulung di dalam ruangan itu. Waktu kini terus bergerak. Adipati Pemalang sepertinya masih terdiam menunggu kata-kata dari tamunya. Temenggung Danuboyo pun sepertinya mengerti sikap dari sang tuan rumah. Ia kemudian segera meletakkan lintingan tembakonya. Begini Nger putraku Tipati Puroboyo. Selain kedatangan Nak Mas Tipati kemari untuk nyekar ke makam Eyang Kanjeng Pangeran Menowo, kami juga berharap agar sampean berkenan meminjamkan keris peninggalan dari Kanjeng Suwargi Pangeran Menowo. Adapun niat peminjaman tersebut semata-mata demi menambah kewibawaan dan juga sifat kandel dari anak kita, Adipati Anom Tejoningrat ini. Kata-kata terakhir itu diucapkan setengah berbisik dengan tekanan suara yang kuat. Adipati Pemalang masih tertunduk mendengar ucapan dari Tumenggung Danuboyo. Sebentar kemudian ia tersenyum meskipun belum berani mengadakan wajahnya. Sedangkan Adipati Anom sendiri masih tenang menikmati kepulan asap rokok yang keluar dari mulutnya. Apalagi setelah rombongan kami kembali dari Keraton Cirebon, tentunya anak kita calon pewaris tahta Mataram ini harus benar-benar tetap menjaga kewibawaan dan juga menguatkan alasan-alasannya di hadapan Kanjeng Sinuwun Amangkurat Agung. Mohon dimaafkan Paman. Memangnya ada permasalahan apa rombongan berangkat ke Keraton Cirebon? Sang Adipati kini berbalik tanya dikarenakan memang belum mengetahui duduk persoalannya. Temenggung Danuboyo menoleh kepada Adipati Anom yang kemudian dipandangi kini telah mengerti maksud dari Tumenggung Danuboyo. Dengan anggukan kepala, ia seperti mempersilahkan sang Tumenggung sebagai juru bicaranya. Begini Nger putraku Tipati Puroboyo. Rombongan dari Mataram ini pada awalnya mengemban dawuh dari Sinuwun Kanjeng Amangkurat Agung yang menginginkan agar putra sulungnya ini melakukan temu dengan putri Kasepuhan Cirebon. Rencana dari Sinuwun Amangkurat Agung adalah menjodohkan sang putra mahkota dengan putri Cirebon agar hubungan Mataram dan Cirebon semakin baik. Tetapi apa boleh dikata, jodoh di tangan Gusti Kang Agaryo Jagat dan tidak bisa dipaksakan. Rupanya setelah Adipati Anom bertemu dengan calon yang hendak dijodohkan dengannya itu, hatinya tidak tertarik. Nah, kini anak kita ini sedang bingung untuk memberikan alasan ketidakminatannya terhadap putri yang dijodohkan oleh romonya. Kemudian, sepulangnya dari Cirebon, rombongan kami mampir di Kadipaten Tegal. Oleh Nak Mas Dipati Reksonegoro, kami disarankan untuk nyekar di makam Penggarit, sekaligus sowan kepada sampean agar sudi memberikan petunjuk serta keikhlasan meminjamkan piandel pusaka leluhur Pajang. Semua itu diharapkan dapat menenteramkan hati anak kita ini. Sebelumnya mohon maaf Paman, jika keris yang diminta itu kami berikan
Lalu apa jaminannya bahwa pusaka telatah pemalang ini akan kembali lagi kemari, Paman? Kalau Paman berkenan, aku pun berkeinginan agar putra Paman ini juga dapat ikut ke Mataram besok pagi. Sungguh sayang jika Kang Mas Subojoyo hanya berada di tempat ini. Aku yakin seusia kami ini butuh pengalaman agar mengetahui tempat yang lebih luas lagi, Paman. Setidaknya dia dapat mengetahui tentang kota raja di Mataram, sehingga kelak setelah waktunya menjadi bupati pun, maka juga akan banyak pengalaman, Paman. Tukas Raden Mas Tejoningrat menjawab keraguan dari Adipati Purboyo. Adipati Purboyo kini terhenyak mendengar penuturan dari bangsawan Agung Mataram tersebut. Ia melirik anak lelakinya yang duduk di sebelah patihnya. Namun justru patih pemalang yang bernama Sindu Reksola yang kemudian memberi sembah sebelum mengucapkan pendapatnya. Mohon ampun Sinuwun. Mohon ampun jika saya lancang memberikan pendapat. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Gusti Pangeran Adipati Anom itu sangat baik. Bahkan bagi saya sendiri, merupakan sebuah berkah kehormatan apabila seorang putra pemalang diperkenankan untuk mengiringi perjalanan Wong Agung Mataram kembali ke kota raja. Mumpung nak Mas Raden Subojoyo masih muda, setidaknya kesempatan ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk ngangsu kaweruh dan menimba pengalaman sebanyak-banyaknya di pusat pemerintahan. Kelak, semoga saja apa-apa yang ditemui dan dipelajari di sana akan dapat diterapkan dan dijadikan pengetahuan bagi kita dalam mengelola pemerintahan di tempat ini. Bukankah begitu, Kanjeng? Kembali Patih Sindurekso memberikan sembah hormatnya. Betul apa yang dikatakan oleh patihmu itu, Nger. Mumpung Raden Subojoyo masih muda, tentunya dia butuh pengalaman. Setidaknya sambil menikmati perjalanan jauh sebagai petualangan anak muda. Bukankah kita dulu sewaktu berusia muda juga menginginkan bepergian ke tempat-tempat yang jauh? Nah, mumpung ada tawaran, jangan disia-siakan tawaran dari Wong Agung Mataram ini kepada anakmu. Izinkan dia untuk turut dalam perjalanan ini besok pagi. Setidaknya dia pun sebagai teman seperjalananku. Akulah yang akan menjadi jaminan bahwa keris pusaka pemalang ini akan aman di tangan Adipati Anom dan kelak juga akan dikembalikan lagi kemari. Tukas Tumenggung Danuboyo membenarkan ucapan dari sang patih Kadipaten Pemalang. Terima kasih atas kebaikan hati dari Sinuwun Adipati Anom yang berkenan hendak mengajak anakku untuk turut serta ke ibu kota. Namun semua ini aku kembalikan lagi kepada putraku Subojoyo. Apakah dia bersedia untuk kemudian menerima ajakan tersebut? Ger Subojoyo, apakah kau bersedia untuk mengikuti perjalanan rombongan Wong Agung Mataram ini ke ibu kota, Ger? Sekaligus kupercaya untuk mengawal keris pusaka leluhurmu. Mata Adipati Purboyo memperhatikan dengan seksama kepada putranya. Raden Subojoyo pun memberikan sembah hormat dengan bibir tersenyum sebelum mengucapkan pendapatnya. Sungguh sebuah kehormatan yang besar bagi saya jika Kanjeng Adipati Anom memperkenankan saya untuk turut serta ke ibu kota. Kesempatan inilah yang aku angan-angankan sejak dulu. Sejujurnya, saya juga ingin melihat keramaian di pusat pemerintahan Mataram. Saya pun juga penasaran, ingin sekali melihat keramaian gerbek sekatenan yang hingga kini hanya ku dengar dari orang-orang saja. Dan tentu saja, saya pun juga ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri tentang keindahan Istana Baru Mataram
yang banyak disampaikan oleh para pekerja dan juga para pedagang yang pernah datang ke sana. Sekaligus belajar tentang tata cara pemerintahan di sana. Kalau kau menerima tawaran baik ini, Ger, mohonlah restu kepada biungmu dan berpamitan jugalah kepada adik-adikmu, sekaligus menyiapkan perbekalanmu untuk perjalanan besok pagi. Berterima kasihlah juga kepada Gustimu, Raden Mas Tejoningrat ini, atas perkenannya mengajakmu turut serta ke Mataram. Anggaplah malam ini sebagai sebuah keberkahan bagimu, Ger. Sebagaimana cita-cita yang kamu idam-idamkan. Semua yang duduk di ruangan itu tersenyum senang mendengar izin yang telah diberikan tersebut. 3 kali Raden Subojoyo menyembah hormat kepada romonya, kemudian lebih menunduk lagi dalam memberikan sembah hormat kepada sang putra mahkota Mataram. Selanjutnya kepada Tumenggung Danuboyo yang turut menguatkan pemberian restunya. Namun mohon dimaafkan jika aku sampaikan kepada Nak Mas Setipati Anom dan juga Paman Tumenggung Danuboyo bahwa hanya keris Kanjeng Kiai Tapak yang kini berada di gedung Kadipaten Pemalang ini. Sebenarnya ada satu lagi keris pusaka milik kami yang boleh dikatakan sebagai kembaran Kiai Tapak, yaitu keris Kiai Monglang yang juga berasal dari warisan Eyang Pangeran Benowo. Mengenai putran keris Kiai Mahesotan Kober, sejak dulu telah tidak berada di sini, tetapi dirawat oleh keturunan dari Eyang Jamurdipa, pendamping setia Eyang Benowo, yang makamnya berada di sebelah timur pasarean beliau. Keturunan Eyang Jamurdipa ini bernama Ki Tunggul Waseso, yang kini menjabat sebagai lurah di Desa Warurejo, wilayah Pelawangan, atau batas antara tlatah Kadipaten Pemalang dan Kadipaten Tegal. Jika Sinuwun menginginkan keris ini turut juga dibawa ke Mataram, maka alangkah baiknya segera aku kirimkan utusan malam ini juga untuk mengabarkan kepada Lurah Tunggul Waseso agar berkenan datang kemari sekaligus membawa keris tersebut. Aku rasa lebih baik begitu. Mumpung hari masih belum terlalu larut malam, utuslah orang kepercayaanmu agar segera menemui Ki Tunggul Waseso. Sampaikan bahwa putra mahkota Mataram kini sedang berada di kadipaten ini dan ingin bertemu dengannya, sekaligus membawa keris yang dimaksud, ucap Tumenggung Danuboyo. Maka malam itu juga diperintahkanlah seorang utusan kepercayaan Kadipaten untuk berangkat menemui Ki Lurah Tunggul Waseso di Desa Warurejo. Keberangkatannya diantarkan pula oleh 2 orang prajurit Mataram untuk menguatkan bahwa memang benar Wong Agung dari ibu kota Mataram tengah berada di Kadipaten Pemalang. Malam kini mulai menebarkan keheningannya saat kedatangan Ki Tunggul Waseso yang didampingi oleh seorang anak muda yang berusia baru belasan tahun. Sikapnya begitu gugup ketika memasuki ruangan yang ditunjukkan oleh salah seorang pegawai kadipaten. Selayaknya pegawai rendahan yang hanya menjabat sebagai lurah, maka ketika memasuki ruangan dalam kadipaten yang terang itu pun langkahnya terasa sangat rendah, bahkan nyaris berjalan dengan berjongkok-jongkok. Kula nuwun, saya Tunggul Waseso yang kini datang menghadap Sinuwun. Ki Tunggul Waseso menundukkan kepala sambil memberikan sembah hormat di depan kepalanya. Demikian juga dengan anak muda yang usianya sedikit di bawah usia putra Adipati Puroboyo dan Adipati Anom. Kau sudah datang, Ki Lurah. Mari silakan mendekat. Mohon dimaafkan jika aku mengirimkan utusan untuk menjemputmu malam-malam begini. Hari ini kita mendapat anugerah
dengan kedatangan putra mahkota Mataram yang berkenan mampir ke tempat ini. Dengan sedikit menengadahkan wajahnya, Ki Tunggul Waseso kembali memberikan sembah kepada anak muda yang berbusana terang dan indah di atas kursi yang tidak jauh dari jongkoknya. Kemudian ia menundukkan kepalanya sambil membetulkan sikap duduknya. Tidak perlu bersikap rendah seperti itu di hadapan kami. Kita tidak sedang berada di Istana Mataram. Anggaplah putra mahkota Mataram ini sedang berpesiar dan kemudian mampir kemari. Jadi sikap Ki Lurah juga tidak harus seperti sedang berada dalam acara bisowanan. Sekarang berdirilah dan duduklah di kursi yang masih kosong ini. Tumenggung Danu Boyo kini mempersilahkan. Benar Ki Lurah, berdirilah, duduklah mendekat ke sini agar pembicaraan kita menjadi lebih nyaman. Siapa anak muda di belakangmu itu? Ucap sang adipati. Terima kasih atas kehormatan ini. Terima kasih atas perkenaannya turut hadir di ruangan ini Kanjeng Adipati Purwoboyo. Mohon dimaafkan, malam ini saya mengajak serta anak saya sebagai teman perjalanan, jawab Ki Tunggul Waseso. Dengan sedikit keraguan, Ki Tunggul Waseso memberanikan diri untuk berdiri dari duduknya di lantai. Ia menoleh sebentar kepada lelaki muda di belakangnya yang masih duduk bersila menundukkan kepala. Keduanya kini beringsut membungkukkan badan untuk kemudian duduk di deretan kursi yang masih kosong pada sebelah Patih Sinturekso. Keduanya kemudian memberikan sembah hormat kembali kepada semua yang hadir di sana. Begini Ki Lurah, maksud kami mengundang sampean adalah karena ada kepentingan mengenai keris pusaka yang dipercayakan dalam perawatanmu, yaitu putran keris Kiai Setan Kober. Malam ini kita kedatangan para tamu dari Istana Mataram yang bermaksud meminjam pusaka dari pemalang ini untuk sementara waktu. Adapun kepentingannya adalah sebagai pegangan bagi Gusti Sinuwun Adipati Anom agar semakin percaya diri dan menambah perbowo dalam menghadapi pembicaraan dengan romonya Kanjeng Sinuwun Amangkurat Agung. Rombongan dari Mataram ini sebenarnya baru saja pulang dari Keraton Cirebon. Aku sendiri mendapat utusan dan dipercaya oleh Sinuwun Amangkurat Agung sebagai wakil dan orang yang dituakan bagi Nak Mas Adipati Anom ketika menghadap pada Adipati Kasuban Cirebon. Keinginan dari Sinuwun Amangkurat Agung adalah mempertemukan anak sulungnya ini dengan Putri Kasuban Cirebon dengan harapan akan dapat diperjodohkan dan saling mengikat dalam perkawinan. Dengan hal tersebut, maka hubungan kekeluargaan antara Mataram dan Cirebon akan dapat terjalin kembali lagi dengan baik, bahkan semakin erat lagi. Tetapi apa boleh dikata, yang namanya jodoh bukan kita yang menentukan, meskipun harus dilakukan dengan paksaan. Karena akibatnya tentu juga tidak akan baik dalam perjalanannya. Setelah Nak Mas Adipati Anom dipertemukan dengan Putri Kasuban Cirebon yang akan kemudian dipertunangkan dengannya, rupanya hatinya tidak berkenan dan tidak ada rasa ketertarikan. Itulah yang menimbulkan masalah bagi Nak Mas Adipati Anom, dan tentu saja bagi diriku yang dipercaya mewakili keluarga kerajaan karena dianggap tidak berhasil dalam melaksanakan tugas. Sudah menjadi sifat dasar dari Kanjeng Amangkurat Agung yang pemarah, pemberang dan mudah memberikan hukuman kepada siapa saja. Aku khawatir dengan keadaan Nak Mas Adipati Anom
yang menolak keinginan dari romonya tersebut. Oleh karena itu, atas saran dari Adipati Reksanegara di Tegal, kami disarankan untuk datang kemari guna meminjam kedua keris pusaka warisan Kesultanan Pajang, dengan harapan akan dapat menambah rasa percaya diri bagi calon pewaris tahta Mataram ini. Kabar yang beredar adalah bahwa siapa saja yang mengenakan atau memiliki keris pusaka tersebut, maka sinar kewibawaannya akan bertambah dan orang lain akan menjadi segan dan hormat kepadanya. Panjang lebar Tumenggung Danuboyo menjelaskan kepada tamu yang baru datang tersebut. Ki Lurah Tunggul Waseso mendengarkan dengan seksama sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Jika itu yang diharapkan, maka saya sebagai abdi bawahan hanya bisa sendiko tahu saja pada keputusan tersebut. Tugas saya hanya menjaga dan merawat keris pusaka itu. Adapun jika Kanjeng Adipati Purabaya telah mengizinkan, maka saya pun akan bersedia menyerahkan untuk kemudian dibawa ke Mataram. Semua yang hadir kini tersenyum mendengar jawaban dari Ki Tunggul Waseso. Kita sebagai abdi dari Mataram sudah semestinya patuh dan tunduk pada keinginan dan juga keputusan Wong Agung Mataram ini. Setidaknya dengan meminjamkan kedua pusaka yang dimaksud, maka kita pun juga berarti telah turut membantu meringankan beban yang tengah dihadapi oleh Gusti Sinuwun Adipati Anom. Bukankah begitu, saudara-saudara? Semua yang hadir kini mengiyakan pendapat dari Patih Sindurekso. Kalau boleh tahu, bagaimanakah wujud dari keris Kanjeng Kiai Tapak dan juga keris Kanjeng Kiai Setan Kober itu? Ki Tunggul Wulung kini segera membuka bungkusan putih dari buntalan kain yang dibawanya. Gulungan tersebut kemudian dibuka perlahan-lahan dan muncullah sebilah keris lengkap dengan warongkonya yang terbuat dari kayu yang berwarna coklat gelap. Benda itu kemudian diletakkan di atas meja tidak jauh dari duduk Adipati Anom Mataram dan juga Tumenggung Danuboyo. Kebetulan malam ini juga keris Kanjeng Kiai Tapak sedang aku kenakan. Sumangga, silakan dibersani. Adipati Purabaya kemudian mengambil sebilah keris dari pinggangnya. Keris berangka dari kayu cendono coklat tersebut kemudian diletakkan berdampingan dengan keris Kanjeng Kiai Setan Kober. Dengan mengacungkan ibu jari kanannya, kedua tumenggung pendamping putra mahkota Mataram kemudian memberikan isyarat agar bendoronya berkenan membuka warongko kedua keris di depannya itu. Adipati Anom Mataram pun kemudian mengambil keris Kiai Tapak terlebih dulu. Konon menurut leluhur kami, keris Kanjeng Kiai Tapak ini buatan dari Ki Sipotrio, empu kenamaan di zaman Mojopahit. Keris ini kemudian diberikan oleh Ki Ageng Selo turun-temurun hingga Eyang Benowo. Pamornya adalah Woswuta yang melambangkan kemakmuran bagi pemiliknya. Terang Adipati Purabaya dengan suara lembutnya. Gagangnya terbuat dari apa ini, Paman? Kabarnya, gagang keris Kanjeng Kiai Tapak ini terbuat dari gigi buaya yang paling besar yang pernah ditemukan di Bengawan. Gigi itu kemudian diukir menjadi bentuk pendeta yang sedang bersedekap. Adipati Anom tersenyum puas setelah mengamati keris pusaka itu. Sambil menganggukkan kepala, ia kemudian menyarungkan kembali keris itu ke dalam warongkonya. Ia kemudian mengambil keris di sebelahnya dan diperlakukan sama seperti sebelumnya. Nampaklah kini di depan matanya keris yang berbentuk lurus tegap. Nuwun sewu Sinuwun, itu adalah putran dari keris Kanjeng Kiai Setan Kober yang ada di Pemalang ini.
Konon menurut kabar dari para pendahulu kami, keris tersebut adalah putran dari keris yang dipunyai oleh Adipati Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Keris tersebut yang membawa kemari juga adalah Eyang Pangeran Benowo Suwargi. Raden Mas Tejo Ningrat tersenyum mendengar penuturan dari Ki Lurah Tunggul Waseso. Keris di tangannya kemudian disarungkan ke dalam warongkonya. Semoga dengan keikhlasan pinjaman kedua pusaka ini, Nak Mas Adipati Anom menjadi semakin percaya diri untuk pulang kembali ke Mataram esok hari, gumam Tumenggung Danuboyo. Nyuwun sewu Ki Tumenggung, bukannya berniat lancang dan bermaksud keberatan atas dibawanya pusaka yang dipercayakan kepada saya itu. Namun besar harapan kami sekeluarga dengan kehadiran Priagung Mataram di tempat ini. Sudilah kiranya kami, keluarga Lurah Warurejo, diperkenankan menitipkan anak kami agar turut serta ke ibu kota Mataram, ucap Ki Tunggul Waseso dengan hati-hati. Suaranya terdengar bergetar sebelum menyembah hormat dengan lebih dulu menundukkan badannya. Semua yang hadir kini saling berpandangan mendengar permohonan dari lurah tersebut, sedangkan anaknya kini masih terduduk diam dalam duduknya. Tumenggung Danuboyo kemudian menoleh pada Raden Mas Tejo Ningrat. Adipati Anom Mataram itu tanggap dengan tatapan dari Tumenggung Danuboyo. Ia pun kemudian menganggukkan kepala sebagai isyarat setuju dengan permintaan dari Ki Tunggul Waseso. Namun tiba-tiba Tumenggung Manturoko yang pendiam kini mulai mengutarakan pendapatnya. Mohon maaf Kang Mas Lurah Tunggul Waseso, siapa nama putramu ini dan memiliki kepentingan apa untuk ikut ke Mataram selain mengantarkan keris pusaka yang dipercayakan kepadamu itu? Sekali lagi mohon dimaafkan jika saya lancang mengutarakannya, Sinuwun. Sebenarnya sudah cukup lama anak lanang saya ini berkeinginan untuk ngangsu kaweruh di ibu kota Mataram. Sebagai orang tua, kami sekeluarga telah menyaksikan bakat dari anak kami ini dalam kegemaran bidang seni yang cukup besar. Sangat disayangkan jika kepandaiannya itu tidak dikembangkan. Sebagai orang tua, saya pun berkewajiban untuk mendukung keinginan dan harapan anak kami yang sangat besar pada minatnya di bidang seni. Siapa namamu, Cabagus? Bakat apa yang kau miliki itu, Le? Tukas Tumenggung Manturoko langsung kepada yang bersangkutan. Pemuda tanggung itu dengan agak malu-malu memberanikan diri untuk menegakkan kepala, kemudian memberikan sembah hormat dengan mengatupkan kedua telapak tangannya. Nuwun sewu Sinuwun, nama saya Burhan. Betul apa yang disampaikan oleh Romo, bahwa saya berminat untuk menimba ilmu, untuk memperdalam kepandaian saya dalam bidang sungging, pedalangan, serta kesusastraan, jawabnya dengan masih malu-malu. Itu adalah kepandaian yang sangat langka, Ger. Sangat disayangkan jika bakatmu tidak diasah lebih mendalam dengan pengalaman dan belajar pada guru yang lebih baik lagi. Apalagi istana pun juga membutuhkan orang-orang yang ahli sastra, tulis-menulis, dan juga tata sungging, ucap Tumenggung Danuboyo. Apakah kau pandai menyungging? Kalau begitu, kau bisa membuatkanku gambar-gambar yang bagus. Apakah kau bisa membuatkan gambar wajahku? Adipati Anom kini bertanya dengan tatapan yang kagum. Jika diperkenankan, tentu saya akan coba, Sinuwun, jawabnya dengan cepat namun dengan suara yang lembut. Baiklah, kau akan kami ajak ke Mataram besok pagi. Memang sangat disayangkan jika kepandaian langka itu hanya akan tetap berada di sini
Kalau nasibmu mujur dan kau memiliki tekad yang kuat, bukan mustahil kelak kau akan menjadi juru sungging dan juru sastra di Istana Mataram, ujar Adipati Anom Mataram. Terima kasih Sinuwun. Itulah yang selama ini saya idam-idamkan, yaitu bisa belajar dengan lebih baik lagi di kota raja. Nah, tentu merupakan sebuah berkah dan kebanggaan bagi kami atas perkenaan dari Sinuwun Adipati Anom. Terima kasih atas kebaikan hati untuk mengikut sertakan putra saya dan putra Ki Lurah Tunggul Waseso ke kota raja. Nantinya agar tidak merepotkan, maka sudah sewajarnya kami mempersiapkan kendaraan sendiri bagi keduanya. Ger putraku Subojoyo dan Burhan, pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalian sudah mulai menginjak umur kedewasaan untuk dapat hidup mandiri. Belajarlah dengan tekun dan pandai-pandailah kalian menjaga diri di tempat yang jauh dari perhatian orang tua. Kalian telah menginjak usia dewasa, sehingga sudah saatnya kalian berani menentukan hidup kalian sendiri. Bertanggung jawablah atas segala tindak dan perbuatan kalian. Baik dan buruknya akan kalian sandang di sepanjang usia kalian. Jika berbuat baik, orang tua tentu akan bangga. Namun jika kelakuan kalian buruk, maka nama baik orang tua kalian pun juga akan ikut tercemar. Jaga diri kalian baik-baik dan junjung tinggi nama baik orang tua dan keluargamu. Kalian adalah wakil dari kadipaten kecil ini. Nama baik tempat ini akan kalian pikul pula sebagai taruhannya. Mikul dur mendem jerungger, ucap Adipati Purboyo. Kedua anak muda belasan tahun itu pun kini mengangguk mengerti kata-kata petuah dari orang tua itu. Subojoyo dan Burhan kemudian memberikan sembah hormat kepada semua yang hadir yang duduk melingkari meja pualam itu. Rupanya malam terang di luar sana telah merestui rencana kedua pemuda pesisir itu untuk menapaki petualangan dan juga pengalaman baru bagi perjalanan hidup mereka. Aroma semerbak bunga-bunga arum dalu di taman sekitar pendopo kini menebar hingga ke dalam ruangan itu karena terhembus oleh angin malam yang kencang.